Let's have a ball. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Indriani dengan NIM A1J22447 Prodi Sastra Indonesia semester 3 Ganjil. Di sini saya ingin presentasi terkait mata kuliah psikolinguistik yang dimana topiknya adalah pengertian psikolinguistik, topik kajian, dan cabang-cabang ilmu psikolinguistik. Pengertian psikolinguistik adalah psikologi yang berasal dari bahasa Inggris Speechology. Kata psikologi berasal dari bahasa Greek Yunani, yaitu dari akar kata speech yang berarti jiwa, ruh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, yaitu bagaimana bahasa dibentuk, digunakan, dan berfungsi dalam kehidupan manusia. Dalam kata ilmuwan Aitchison Darjowidojo 2037 berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang bahasa dan minda. Sejalan dengan pendapat di atas, Field 2032 mengemukakan psikolinguistik explores the relationship between the human mind and language. Psikolinguistik membahas hubungan antara otak manusia dengan bahasa minda atau otak beroperasi ketika terjadi pemakaian bahasa. Itu topik kajian psikolinguistik yang dimana pertama pemerolehan bahasa, language acquisition, yang mempelajari bagaimana seseorang terutama anak-anak dapat memahami dan mulai berbicara dalam bahasa. Contohnya proses anak belajar kata pertama atau bagaimana anak dewasa belajar bahasa kedua, yaitu seperti bayi yang mulai menirukan suara mama atau papa. Dan yang kedua ada pemahaman bahasa, language comparison, yang dimana meneliti bagaimana otak manusia memahami makna kata, kalimat, dan teks yang didengar atau dibaca. Misalnya bagaimana kita bisa mengerti makna kalimat yang kompleks dalam hitungan detik. Contohnya seperti saat kakak membaca novel atau komik, otak langsung membayangkan suasana ceritanya. Dan yang ketiga itu ada produksi bahasa, language production, yang dimana membahas bagaimana seseorang merencanakan, memilih kata, dan mengucapkan kalimat dengan cepat dan teratur. Contoh, kenapa kita bisa salah ucap istilah slip of the tongue atau tanpa kata saat berbicara. Contohnya berpikir dulu sebelum menjawab saat kakak bercerita tapi tiba-tiba salah ucap. Maksudku dia. Yang keempat itu ada penyimpanan dan pemrosesan bahasa, language processing and memory, yang dimana mengkaji bagaimana bahasa disimpan di otak dan bagaimana otak memanggil kembali informasi linguistik saat berbicara atau mendengar. Contohnya, kakak bisa langsung mengingat arti kata pohon tanpa harus berpikir lama. Yang kelima ada gangguan bahasa, language disorder atau afasia, yang meneliti gangguan kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak seperti afasia, sulit bicara setelah stroke. Contohnya seseorang yang habis stroke jadi sulit bicara atau memahami ucapan. Dan yang keenam itu ada hubungan bahasa dan pikiran, language and touch, membahas pengaruh bahasa terhadap cara berpikir manusia. Misalnya teori Sapir-Whorf yang mengatakan bahasa membentuk pola pikir. Contohnya cara seseorang mengungkapkan emosi, misalnya aku bete vs aku kecewa, bisa menggambarkan pola pikirnya. Itu ada cabang-cabang psikolinguistik yang dimana itu pertama psikolinguistik teoritis, yang kedua psikolinguistik perkembangan, ketiga psikolinguistik sosial, keempat psikolinguistik pendidikan, kelima neuropsikolinguistik, keenam psikolinguistik eksperimental, dan tujuh psikolinguistik terapan. Yang pertama itu ada psikolinguistik teoritis yang dimana merupakan cabang yang berusaha memahami hakikat bahasa dari sisi linguistik sekaligus psikolinguistik secara menyeluruh. Hal ini melibatkan kajian tentang struktur
struktur dalam bahasa, deep struktur, dan struktur permukaan, surface struktur, yang dipengaruhi oleh kemampuan fungsi otak serta pengalaman belajar bahasa. Yang kedua ada psikolinguistik perkembangan, yang dimana merupakan cabang psikolinguistik yang berfokus pada proses pemerolehan dan perkembangan bahasa pada manusia, terutama anak-anak. Psikolinguistik perkembangan juga menelaah mekanisme mental dan kognitif yang terlibat selama proses belajar bahasa, termasuk hipotesis tentang piranti pemerolehan bahasa, language acquisition deficit, atau yang disingkat dengan LAD, yang secara biologis memungkinkan manusia menguasai bahasa. Dan yang ketiga itu ada psikolinguistik sosial, yang dimana cabang psikolinguistiknya mengkaji hubungan antara bahasa dengan aspek-aspek sosial dalam masyarakat serta pengaruhnya terhadap proses bahasa. Cabang ini meneliti bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya, lingkungan, status sosial, jenis kelamin, umur, dan interaksi sosial memengaruhi cara seseorang menggunakan dan memahami bahasa. Yang keempat ada psikolinguistik pendidikan, cabang psikolinguistik yang memfokuskan kajiannya pada penerapan teori dan prinsip psikolinguistik dalam konteks pembelajaran bahasa. Psikolinguistik pendidikan juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik agar proses pembelajaran bahasa dapat berlangsung efektif dan menyenangkan. Ada neurolinguistik adalah cabang ilmu yang menggabungkan neurolinguistik dan psikolinguistik yang fokus menelaah hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Cabang ini mempelajari bagaimana otak berperan dalam proses pemerolehan, produksi, pemahaman, dan pemrosesan bahasa, serta bagaimana gangguan yang terjadi pada bagian tertentu otak dapat memengaruhi kemampuan berbahasa seseorang, seperti pada kasus afasia. Yang keenam itu ada psikolinguistik eksperimental, yang dimana cabang psikolinguistik yang memanfaatkan metode eksperimen terkontrol untuk menyelidiki bagaimana manusia memproses bahasa secara mental dan perilaku berbahasa. Dan yang terakhir itu psikolinguistik terapan, cabang psikolinguistik yang menerapkan pengetahuan dan prinsip-prinsip psikolinguistik dalam berbagai bidang praktis, terutama dalam pendidikan dan pengajaran bahasa. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah psikolinguistik tidak hanya membahas teori tetapi juga penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan penelitian yang membantu memahami bagaimana manusia dapat menggunakan bahasa secara efektif dan adaptif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.